Shalom jemaat Tuhan sekalian. Beberapa waktu yang lalu kami dari tim hamba Tuhan berpikir untuk membuat beberapa seri video yang berdurasi singkat mengenai hal-hal yang kita lakukan di gereja. Intinya, kami ingin kita bisa bersama-sama melihat mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan di gereja. Tentu dalam keadaan sekarang, sepertinya aneh untuk mengatakan hal-hal yang kita lakukan di gereja. Karena kebanyakan kita untuk sementara belum ke gereja. Akan tetapi saudara sekalian, kita percaya dan berharap akan anugerah Tuhan. Bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita saat ini. Sehingga nanti kita bisa beribadah dan bersekutu lagi seperti sedia kala. Karena tentu hal ini sangat penting dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun demikian, walaupun kebanyakan dari kita belum ke gereja, kita tetap melaksanakan hal-hal yang kita dulunya juga kerjakan di gereja. Hal-hal seperti beribadah, ikut PD atau PA. Hanya bedanya adalah kita kerjakan dari rumah. Nah, oleh sebab itu menimbang dua hal tadi, bahwa yang pertama kita berharap Tuhan akan memulihkan keadaan ini, dan yang kedua, kita berharap dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan gerejawi dari rumah, maka kami berdoa semoga Tuhan memakai video ini untuk membangun iman kita semua, sehingga kita makin memahami dan mencintai hal-hal yang kita kerjakan berkenaan dengan kegiatan gerejawi. Saudara-saudara sekalian, satu hal lagi, berkenaan juga dengan peringatan reformasi, maka melalui video singkat ini, harapannya adalah kita juga bisa bersama-sama mereformasi hal-hal yang kita lakukan di gereja, sehingga kita bisa makin setia kepada Tuhan. Karena seperti yang kebanyakan kita tahu bahwa visi utama gereja reform itu adalah gereja yang mereformasikan dirinya terus-menerus berdasarkan firman. Nah, kita tentu memiliki slogan yang sangat terkenal untuk hal ini, yaitu Semper Reformanda Ecclesia Reformata. Gereja yang reform, Ecclesia Reformata, adalah gereja yang Semper Reformanda, terus-menerus mereformasikan dirinya. Nah, maka saudara-saudara sekalian, hal-hal apa saja yang akan kita bahas? Kita akan membahas tentang ibadah, kemudian kita juga akan perdalam dengan hal-hal yang terkait dengan ibadah, misalnya liturgi, khotbah, sakramen, persekutuan doa, dan beberapa hal lainnya. Nah, semoga kita dapat merenungkan, merefleksikan hal-hal ini sesuai prinsip firman Tuhan. Hari ini saya akan memulai dengan topik mengapa kita beribadah. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami sungguh memohon kiranya Tuhan boleh memberikan kami hikmat, memberikan kami penyertaan-Mu, sehingga kami ya Tuhan bisa makin mengenal Engkau, dan kami bisa makin mengetahui kenapa kami harus beribadah, khususnya memberikan waktu yang khusus kepada Engkau ya Tuhan di setiap hari Sabat-Mu. Kiranya Tuhan pimpin, semoga ibadah kami bisa makin berkenan kepadamu, nama-Mu dipermuliakan. Kiranya Tuhan memimpin perenungan ke depan ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, mengapa kita beribadah? Saat ini kita tidak akan membahas tentang ibadah secara umum, tapi ibadah secara khusus berkenaan dengan peringatan hari Sabat. Kita tentu sudah sering mendengar bahwa keseluruhan hidup kita adalah ibadah kepada Tuhan. Kita tidak bisa hanya beribadah di hari Minggu saja, sedangkan di hari lain kita hidup sesuka hati kita. Ini tentu sama sekali tidak alkitabiah. Orang percaya adalah orang yang utuh dan bersifat satu hati hidupnya. Artinya keseluruhan aspek hidupnya dilakukan dan dipersembahkan
di hadapan Tuhan. Namun demikian, di dalam Alkitab kita menemukan ada perintah Tuhan yang khusus untuk kita mengkhususkan satu hari agar kita beribadah kepada Tuhan bersama-sama saudara seiman. Inilah yang kita lihat di dalam hukum keempat dari 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa, yaitu perintah untuk menguduskan hari Sabat. Saudara-saudara, perintah ini dikatakan di dalam kitab Keluaran, tepatnya di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, untuk kita mengerti lebih dalam tentang perintah ini, kita perlu lihat konteks kitab Keluaran. Di dalam kitab ini diceritakan tentang bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Alasan mereka harus dibebaskan adalah supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Sekali lagi, apa alasan supaya mereka bisa dibebaskan? Yaitu supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Tuhan yang sudah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa melalui keturunan mereka Dia akan membangkitkan suatu bangsa yang akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dialah Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, mengapa perlu ditekankan bahwa bangsa Israel ini dibebaskan supaya beribadah kepada Tuhan Allah Israel? Karena persoalannya, orang Israel bukan tidak beribadah di Mesir, tetapi mereka beribadah kepada Allah yang palsu selama ini, termasuk kepada Firaun, karena Firaun dianggap sebagai dewa. Jadi sekali lagi, persoalannya bukan orang Israel itu tidak beribadah, tetapi mereka beribadah kepada Allah yang palsu. Nah, oleh sebab itu Tuhan katakan kepada Musa, kamu harus pergi, beritahukan kepada Firaun bahwa bangsa ini harus dibebaskan supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Nah, saudara-saudara sekalian, peristiwa pembebasan dari Mesir ini adalah cerita perpindahan tuan. Dari sebelumnya tuannya adalah Firaun, sekarang berpindah kepada Tuhan yang sejati, Tuhan segala Tuhan, Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Allah Israel. Dari yang sebelumnya beribadah kepada ilah yang palsu, sekarang beribadah kepada Allah yang sejati. Sebelumnya beribadah kepada Tuhan yang jahat dan kejam, kepada Tuhan yang penuh belas kasihan dan kebenaran. Maka saudara-saudara sekalian, kita diperintahkan untuk memelihara hari Sabat demi supaya mengingat cerita perpindahan Tuhan ini. Jadi, dalam iman Kristen kita menyadari bahwa dahulu kita ini adalah budak iblis. Iblis memakai Mesir untuk memperbudak orang Israel, umat Allah saat itu. Nah, Mesir sudah tidak ada, tetapi iblis terus-menerus memperbudak umat Tuhan. Maka jikalau kita percaya kepada Kristus, kita masuk kepada cerita yang juga dialami oleh orang Israel, yaitu cerita bahwa dahulu mereka dan kita juga adalah budak iblis, tetapi sekarang telah dibebaskan. Namun bukan berarti ketika kita menjadi bebas, berarti bebas sebebas-bebasnya dan menjadi tuan bagi diri sendiri. Tetapi justru kita sekarang menjadi budaknya Kristus. Apa bedanya? Dahulu budak di Mesir, budaknya Firaun, dan sekarang budaknya Tuhan Allah Israel. Apa bedanya? Dulu budaknya iblis, hidup di dalam dosa, dan sekarang budaknya Tuhan Yesus Kristus. Bedanya adalah Tuhan yang dahulu adalah Tuhan yang membinasakan kita karena Dia sendiri juga akan binasa. Tetapi Tuhan yang sekarang kita sembah adalah Tuhan yang menghidupkan kita karena Dia juga adalah Allah yang hidup. Nah, saudara-saudara sekalian,
Inilah hal yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita kerjakan turun-temurun dari generasi ke generasi, supaya cerita ini tidak dihapus oleh waktu. Dan kapan kita mengingatnya secara khusus? Di hari Sabat, di hari Minggu, waktu kita beribadah bersama. Oleh sebab itu, sangat penting untuk kita harus beribadah hari Minggu. Karena justru disinilah kita ingin mengingat cerita perpindahan itu. Cerita perpindahan dari Tuhan yang jahat dan kejam, Tuhan yang membinasakan, Tuhan yang juga akan binasa, kepada Tuhan yang penuh belas kasih, Tuhan yang hidup dan memberikan kepada kita hidup kekal. Terakhir, saudara-saudara sekalian, mengapa kita perlu mengingatnya secara khusus? Apakah karena masalah intelektual di mana kita seringkali lupa atau pikun? Jawabannya tentu bukan masalah intelektual, melainkan karena di dalam dunia ini ada begitu banyak cerita keselamatan versinya dunia. Dan cerita ini akan mengelabui kita. Sehingga karena kita ini orang berdosa, maka kita lebih terpesona, lebih tertarik dengan cerita-cerita tersebut daripada cerita penebusan Kristus. Jadi saudara-saudara sekalian, walaupun kita sudah berpindah tuannya, tetapi serangan dari iblis itu untuk terus membuat kita menjadi kabur, sehingga kita akhirnya pelan-pelan mulai kembali lagi ditarik untuk melihat dan mengikuti cara hidup dunia. Serangan ini akan terus-menerus ada. Maka oleh sebab itu, Tuhan mengatakan, engkau harus beribadah. Engkau harus menyediakan waktu khusus. Karena di situ engkau mengingat kembali karya Allah. Oleh sebab itu jemaat sekalian, mengapa di setiap hari Minggu kita memuji Tuhan, kita berdoa bersama, merenungkan firman, memberi persembahan dan menerima berkat? Karena kita mau diingatkan oleh semua liturgi itu bahwa kita sudah dibebaskan dari iblis, bahwa kita sekarang miliknya Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Fanny Crosby mengatakan di dalam lagunya, mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Inilah yang kita butuhkan. Setiap minggu ada hari khusus untuk kembali mengingat cerita yang indah benar ini. Maka saudara-saudara sekalian, saat ini kita harus sadar bahwa ancaman itu begitu nyata dan kuat karena kita dibombardir dengan cerita-cerita dunia yang muncul di dalam media sosial. Di dalam video berikut kita nanti akan melihat contoh-contoh cerita dunia tersebut yang sebenarnya Alkitab sudah ingatkan. Tetapi untuk saat ini, sekali lagi, kita paling tidak kembali diingatkan betapa pentingnya dan harusnya untuk kita mengingat dan merayakan hari Sabat. Sekali lagi, supaya kita ingat bahwa kita milik Allah dan kita harus menjalankan hidup berdasarkan cerita penebusan Allah. Cerita penebusan yang terjadi di Mesir dan yang puncaknya terjadi di atas kayu salib oleh karya Sang Anak Allah yang tunggal. Maka mari kita tutup dengan melihat satu bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-31 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan Keluaran 31 ayat yang ke-13. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Sekali lagi saudara-saudara sekalian,
Setiap minggu kita perlu diingatkan bahwa kita milik Tuhan Allah yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.